Pada masa ketika kerajaan-kerajaan dari timur membentuk satu persatuan besar, 10 tahun dari sekarang, persatuan itu akan hancur oleh 5 dosa besar. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh dataran kerajaan, menimbulkan gelombang kehancuran yang mengerikan. Demi mencegah bencana itu, sang tokoh utama memutuskan menjadi pendukung mereka. Mendukung 5 dosa besar, ia sendiri tak menyangka langkahnya akan berubah menjadi sesuatu sebesar itu. Kisah perjuangan untuk menghentikan kehancuran yang akan diciptakan oleh 5 dosa besar tersebut. Kini, latar bergeser ke sebuah ruangan mewah. Sang tokoh utamanya dulu adalah budak korporat yang bekerja 78 jam seminggu tanpa henti. Kini merasuki tubuh seorang bangsawan di dunia fantasi. Ia merasa ini seperti keberuntungan, namun bangsawan yang ia tempati ternyata tak punya kemampuan. Dan di dunia ini ia bahkan buta huruf. Hidup yang baginya terasa seperti surga, kecuali satu hal, ia tak tahu di mana sebenarnya dirinya berada. Seorang pelayan yang sedang menggosok punggungnya tersenyum lembut memberitahu bahwa besok kedua saudaranya akan pulang dan meminta tidur lebih awal. Ia pun baru tahu bahwa dirinya ternyata memiliki saudara. Pelayan itu menyebut nama mereka Leo dan Tonio. Seraya menegur, mengira tuannya bergurau seolah tak mengenal keluarga Palatio. Mendengar nama keluarga itu, ia terdiam. Ada rasa familiar yang aneh, hingga akhirnya ia teringat sesuatu. Tubuhnya menegang, lalu dengan panik, ia memegangi kepala dan menceburkannya ke dalam air. Kini ia sadar tempat ini adalah Psychedelia, game RPG yang sering ia mainkan di sela-sela waktu kerja. Dalam permainan itu, dari rute manapun dia mulai, begitu 5 dosa besar muncul, kerajaan bangsawan dan kota akan hancur, termasuk keluarga Count Palatio, tempatnya berada sekarang. Yang dalam permainan muncul hanya sebagai misi sampingan sebelum cerita utama dimulai. Sang tokoh utama mengenali tempat itu dengan sangat baik. Ia tidak menyangka dari semua kemungkinan yang ada, ia justru memulai hidup barunya di keluarga Palatio, tempat pertama yang akan dihancurkan. Karakter yang kini ia rasuki bernama Alon Palatio, putra ketiga dari keluarga tersebut. Di tempat tidurnya, Alon tak bisa memejamkan mata. Ia berbaring sambil menggenggam Blue Moon Flower di dadanya, menatap kosong ke langit. Ia merasa lebih baik menjadi budak korporat 78 jam seminggu daripada menikmati kehidupan mewahnya yang akan lenyap 10 tahun mendatang. Bahkan hal itu terasa lebih buruk daripada kabar penundaan gaji sebulan penuh. Kesedihan menyelimuti pikirannya saat menyadari dirinya bahwa menjadi karakter tanpa keuntungan apapun. Padahal dalam cerita yang ia baca, para transmigrator selalu mendapatkan berbagai bonus yang luar biasa. Namun, ia segera terbangun dari lamunannya. Ia masih memiliki satu keunggulan, pengetahuan tentang banyak peristiwa yang akan terjadi dalam 10 tahun ke depan. Itu berarti ia hanya perlu menyingkirkan penyebab kehancuran lebih awal. Dan dari situlah keputusannya terbentuk. Ia akan mereformasi 5 dosa besar demi mempertahankan kehidupan bangsawannya yang damai. Karena para dosa besar itu masih anak-anak, ia yakin hal itu masih mungkin dilakukan. Namun, kenyataan yang pahit segera menyusul. Ia sendiri tak memiliki kemampuan istimewa. 2 bulan pun berlalu. Di ruangan yang sama, Alan menerima laporan dari pengawalnya bahwa ia telah menyelamatkan anak-anak yatim piatu dari tempat yang dulunya merupakan laboratorium eksperimen manusia. Di antara mereka, Evan sudah mempercayakan pengelolaan panti asuhan baru pada seorang gadis bernama Yutia. Alan mengangguk pelan, menyampaikan bahwa instingnya benar dan memuji ketepatan tindakan Evan.
Namun pengawal itu hanya menatap ragu, memiringkan kepala, lalu bertanya apakah yang disampaikan Alon barusan benar-benar pujian karena ekspresi tuannya tetap datar tanpa perubahan. Tiba-tiba Alon memperlihatkan senyum putus asa, senyum tipis yang tampak lebih seperti keluhan daripada kebahagiaan. Ia bertekad, mulai sekarang ia akan sering mengandalkan Evan. Pengawalnya itu hanya mengangguk pelan, mengaku belum terbiasa dengan senyum gila tuannya yang muncul tanpa peringatan. Alon pun merasa aneh sendiri. Dalam game yang ia dulu sering mainkan, ada fitur ekspresif yang membuat karakter bisa menampilkan berbagai emosi dengan mudah. Sekarang ia menarik bibirnya di depan cermin, mencoba tersenyum secara alami. Namun hasilnya tetap kaku. Ia bergumam lirih bahwa mengekspresikan diri di dunia ini jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Sambil melirik Evan yang tampak kikuk karena pujian sebelumnya, Alon bergumam dalam hati bahwa Psychedelia adalah game di mana pengkhianatan merupakan fitur bawaan. Namun, Evan adalah pengecualian langka, salah satu karakter pendukung dengan tingkat kesehatan tinggi dan benar-benar dapat dipercaya. Evan mengangkat dagunya, kini mulai memahami alasan Alon menyelamatkan Yutia sebagai seorang mercenari musiman. Ia tahu gadis itu luar biasa saat pertama kali menemukannya di tahanan. Ia heran mengapa seorang sekuat itu bisa membiarkan dirinya di penjara begitu mudah. Setelah menjelaskan hal itu, Evan bertanya mengapa Alon tidak membawa ke rumah. Alon hanya bergumam dalam hati, tindakan itu memang tampak seperti mengabaikan potensi Yutia. Tetapi meninggalkan gadis itu sebenarnya bagian dari rencananya sendiri. Yutia Blooddia, makhluk Bloodborne yang telah membuat kontak dengan entitas misterius dari dunia lain, kelak akan menjadi salah satu dari 5 dosa besar. Sang Amara monster yang menewaskan ratusan ribu jiwa. Namun bagi Alon, bila gadis itu tumbuh tanpa rasa benci, maka bencana itu tak akan pernah terjadi. Ia merasa lega, seolah satu ranjau darat telah berhasil ia jinakkan. Meski begitu, Alon tidak mengungkapkan tujuan sebenarnya pada Evan. Ia hanya menjawab tenang bahwa membawa gadis itu ke rumah saat ini bukanlah waktu yang tepat. Evan terdiam sedikit, terkejut oleh alasan tersebut, lalu mulai memikirkannya dalam hati. Alon pun menambahkan agar ia menjaga rahasia ini baik-baik dan memastikan Yutia mendapatkan dukungan yang layak. Ia kemudian menyerahkan sebuah surat pada Evan untuk diberikan pada gadis itu. Surat yang ia tulis dengan hati-hati berharap dapat sedikit menenangkan luka batin Yutia setelah semua eksperimen mengerikan yang menimpanya. Evan menunduk hormat memastikan surat itu akan sampai pada Yutia, lalu segera bergegas pergi menuju panti asuhan. Alon bersandar di tepi jendela menatap keluar dengan sorot mata letih. Ia tahu kata menenangkan bukanlah pilihan yang tepat, namun tetap terasa layak untuk dicoba. Faktanya di dalam surat itu tersembunyi salam rahma, pesan yang telah didengar lusinan kali sepanjang ratusan permainan. Lebih tepatnya, sebuah mantra dari Archbishop yang memungkinkan penggunanya menjalin ikatan dengan makhluk Blood. Mantra itu berbunyi, "Wahai dosa Amara, tenanglah, penderitaan kegelapan, kehampaan cahaya, bakat dan rasa memiliki seorang bersatu menjadi satu." Itulah kalimat yang muncul dalam storyline Dosa Amara. Namun, dalam permainan aslinya, mantra itu terlambat disampaikan pada dosa dan kegelapan tersebut membuat para tokoh harus melawannya. Tapi kini, peristiwa ini terjadi 10 tahun lebih awal. Alon memiliki kesempatan untuk menghentikan amukannya sebelum bencana dimulai. Ia merenggangkan tubuhnya perlahan, merasakan tulang-tulangnya berdetak ringan. Rasa lega menyelimutinya, 1 dari 5 bendera kehancuran telah berhasil ia hilangkan. Kini saatnya melangkah ke rencana berikutnya. Alon menarik nafas panjang, baginya berteman dengan monster hanya dengan 1 kalimat terdengar konyol.
Namun ras itu memang memuja entitas dari dunia lain, jadi mungkin saja cara ini berhasil. Ia berpikir mereka yang hidup dalam fanatisme selalu memiliki logika yang sulit ditebak. Latar bergeser ke panti asuhan, di mana Yutia kini menerima surat dari Alon. Evan berdiri di dekatnya, tampak jelas melihat gadis itu. Jumlah mana yang mengalir di tubuhnya sungguh tak masuk akal, namun yang lebih mengerikan adalah tatapan matanya yang benar-benar hampa tanpa emosi sedikit pun. Yutia menatap surat itu lalu bertanya, apakah pengirimnya bernama Alon? Saat mendapat jawaban dari Evan, amarahnya memuncak. Ia berteriak marah menuntut alasan mengapa Alon tidak memanggilnya langsung untuk menghadap. Seketika Evan berkeringat dingin. Ia bisa merasakan gelombang mana yang termanifestasi secara nyata, sesuatu yang seharusnya hanya bisa dilakukan para master sejati. Untuk sesaat, bayangan wajah Alon melintas di pikirannya, dan dengan cepat ia menenangkan diri lalu berkata bahwa saat ini belum waktunya bagi mereka untuk bertemu. Mendengar hal itu, emosi Yutia perlahan mereda. Mantra dalam pesan Alon telah bekerja. Ia memeluk surat itu erat-erat, merasakan kedamaian aneh menyelimuti dirinya. Hanya dirinya dan sang master yang mengetahui makna sumpah itu. Dan kini ia benar-benar memahami maksud Alon. Terlihat Evan sudah bersiap menarik pedangnya, berjaga untuk kemungkinan terburuk. Sementara itu, Yutia justru tampak berbunga-bunga, memeluk surat itu seolah sedang menerima surat cinta pertamanya. Di sisi lain, Alon berbaring santai di tempat tidurnya. Ia merasa puas atas usahanya memperpanjang hidup mewah yang kini dinikmatinya. Bahkan sinar rembulan pun di luar jendela seakan ikut menyemangatinya malam itu. Keesokan harinya, suasana berubah menjadi kacau. Alon tertimpa tumpukan buku saat sedang mencari sesuatu di perpustakaan. Ia mengeluh frustasi karena bukunya tak kunjung ditemukan, sembari bergumam bahwa mencari petunjuk tentang bos ketiga benar-benar membuat kepalanya pusing. Tak lama, Evan datang melapor bahwa dirinya telah menyelamatkan anak kedua yang disebutkan Alon. Dengan benjolan di kepalanya, Alon menoleh dengan cepat dan bertanya apakah Evan sudah memastikan anak itu diperlakukan dengan baik. Evan mengangguk, menatap dan berkata bahwa ia telah melakukan yang terbaik. Tiba-tiba, pintu perpustakaan terbanting dengan keras. Seorang pria masuk dengan langkah kasar. Tonio Palatio, putra kedua dari keluarga itu. Ia mendekati Alon dengan tatapan meremehkan, menertawakan. Mengapa orang buta huruf seperti Alon berani memegang buku? Melihat Alon hanya diam, Tonio memaksa agar ia menjawab. Dalam hati, Alon bergumam bahwa kakaknya itu benar-benar menyebalkan, membuatnya ingin memukul wajahnya. Namun alih-alih melawan, Alon justru berlutut sopan dan meminta izin meninggalkan perpustakaan. Di saat dirinya sedang dibuli oleh Tonio, sebuah pisau tiba-tiba melesat cepat melintasi wajah Tonio dan menancap di dinding meninggalkan retakan tajam. Seseorang muncul dari arah pintu. Leo Palatio, putra pertama, dengan nada datar ia berkata bahwa adik-adiknya terlalu berisik. Ia mempertimbangkan bahwa mereka tidak ingin melihat darah di pagi hari. Tonio dan Leo pun saling mencengkram, saling menghina dan memancarkan aura permusuhan yang menegangkan. Sementara itu, Alon perlahan merangkak keluar ruangan berusaha tak menarik perhatian. Sambil melangkah hati-hati, ia bergumam pelan bahwa keluarga Palatio memang cepat menghilang dalam game. Tapi kekuatan mereka jauh lebih besar dari yang pernah ia duga. Singkatnya, kedua saudara brengsek itu sedang bertarung memperebutkan posisi kepala keluarga. Kandidat pertama, sang raja prostitusi. Kandidat kedua, sang raja narkotika. Alon tahu jika dua orang itu terlibat, dirinya tidak boleh macam-macam dengan salah satu pun. Maka dengan senang hati ia akan menjalani peran aman sebagai anak haram yang lemah dan tidak kompeten. Terlihat Alon kembali ke ruangannya. Ia tampak kelelahan bersandar lesu di sofa dengan mata setengah terpejam.
Sementara itu, Evan berdiri di hadapannya dan menyampaikan laporannya bahwa anak kedua yang ia selamatkan juga bukan anak biasa. Tatapan Evan penuh rasa heran. Ia menatap pria lemah di depannya itu. Seseorang yang tampak sama sekali tidak bisa diandalkan, namun entah mengapa bagaimana mampu menemukan pasar budak ilegal serta mengungkapkan eksperimen rahasia di wilayah lain. Alon hanya tersungkur lemah, nyaris tak bertenaga. Ia mengeluh pelan, menyatakan betapa lelahnya ia hari ini. Evan pun mengutarakan unek-uneknya, mengatakan bahwa Alon adalah pria aneh yang justru mengirim anak-anak terlantar ke panti asuhan, bukan menampung mereka sendiri. Dalam benaknya, Alon bergumam lirih bahwa anak-anak yang ia selamatkan bukanlah anak biasa, melainkan individu-individu yang berada dalam skala kekuatan yang jauh berbeda. Di Kerajaan Serikat yang terdiri dari beberapa negara, kerajaan pusat adalah tanah kelahiran mereka. Dan anak yang baru saja Alon selamatkan dari pasar budak ilegal itu ternyata bos kedua dalam game psychedelia, Deus Makalian. Setelah dijual sebagai budak dan disiksa, kemanapun ia berpindah, anak itu kemudian menjadi perwujudan dari salah satu 5 dosa besar, yaitu dosa kemalasan. Ia menghancurkan kerajaan-kerajaan dengan cara paling mengerikan yang pernah terpikir oleh manusia. Bagian cerita itu bahkan membuat banyak pemain game terdiam, tak sanggup berkata apa-apa menghadapi kebengisannya. Namun, bertolak belakang dengan julukan sebagai dosa pemalas, Deus justru dikenal sebagai individu pekerja keras yang menebus setiap kesalahan berkali-kali lipat. Itulah alasan mengapa Alon menyuruh Evan untuk memperlakukannya dengan sangat baik. Sekali lagi, Alon menegaskan alasannya mengirim anak itu ke panti asuhan karena saat ini waktunya belum tepat. Evan hanya mengangguk pelan. Ia sudah menduga bisa menebak jawaban itu. Namun ia tetap bertanya, apakah surat yang dikirim Alon kepada Yutia ada hubungannya dengan anak kedua tersebut. Mengingat isi surat sebelumnya, Alon menjawab santai bahwa surat itu memang berkaitan meski diselipkan sedikit basa-basi. Dalam surat itu, ia meminta Yutia untuk merawat anak kedua yang agak sakit itu dengan penuh perhatian. Kini latar beralih ke panti asuhan. Terlihat anak kedua bernama Deus berdiri sendiri di sudut halaman terpisah dari anak-anak yang lain. Senja mulai turun, langit berubah gelap, namun Deus masih saja terpaku di luar membisu tanpa gerak. Langkah kaki pelan terdengar mendekat dari belakang, diikuti suara lembut namun menusuk yang memanggilnya dengan sebutan Deus yang rusak. Yang datang ternyata adalah Yutia. Dengan tatapan tajam, ia menebak bahwa sosok yang menyiksa Deus tak lain adalah Black God. Namun, Yutia juga berkata bahwa Deus masih memiliki keberuntungan karena telah dipilih oleh Great Moon. Ia kemudian menatap Deus dalam-dalam dan meminta agar ia merasakan kekuatan yang telah diberikan kepadanya, membuktikan potensi yang tersisa. Yutia mengulurkan tangannya perlahan, menyuarakan dengan nada menenangkan namun tegas bahwa jika Deus setia serta mengikuti perintah dari Great Moon, maka dendam yang ia simpan akan terbalaskan. Aura dari tubuh Deus mulai keluar hebat. Udara di sekitarnya bergetar tipis. Ia memegangi kepalanya dengan erat. Nafasnya tersengal, menahan kekuatan yang bangkit dari dalam tubuhnya. Sementara itu, Yutia tetap tenang, memegang 2 lembar kertas di tangannya. Ia merasa inilah saat yang tepat untuk memberikan balasan terhadap surat dari Great Moon. Tentu dengan sapaan yang manis dan penuh hormat. Keesokan paginya, latar berganti ke kediaman Alon. Tiba-tiba, Evan datang terburu-buru berteriak dengan wajah panik bahwa ada berita penting. Putra kedua telah tewas. Alon terkejut. Ia tak menduga bahwa Tonio akan mati secepat itu. Kini suasana duka menyelimuti aula besar keluarga Palatio. Orang-orang berkumpul di depan peti mati menyampaikan belasungkawa dengan wajah pura-pura sedih.
Di sisi lain, sang ayah justru duduk santai ditemani dua wanita. Bahkan mengeluh bosan karena upacaranya tak juga selesai. Alon tahu keluarga ini memang kacau, tapi begitulah watak dunia dark fantasi. Mendengar kabar bahwa Tonio tewas karena terjatuh. Hal itu berbeda jauh dari yang ia ingat dalam game. Dalam versi gamenya, putra pertamalah yang membunuh putra kedua, lalu menangis meraung-raung sambil berteriak lega karena akhirnya bisa menghabisi saudaranya sendiri. Alon bahkan masih mengingat betapa bahagianya wajah Leo di momen itu. Maka dari itu, Alon yakin pembunuhan kali ini juga perbuatan sang kakak. Ia menatap sebentar jasad Tonio di dalam peti, namun cepat berpaling tanpa rasa iba. Baginya, hal terpenting sekarang adalah satu, menemukan sisa 5 dosa besar lainnya sebelum segalanya benar-benar hancur. Singkat cerita, 1 tahun pun telah berlalu setelah masalah penerus keluarga terselesaikan dan putra pertama Leo Palatio berhasil menyerap seluruh bisnis narkotika peninggalan adiknya. Wilayah Conti Palatio akhirnya menjadi jauh lebih damai. Selama masa tenang itu, Yutia dan Alon perlahan menjalin hubungan sebagai teman pena lewat surat-surat yang mereka kirim. Alon mulai menyadari satu hal, jika hubungan ini terus berlanjut, cepat atau lambat, Yutia pasti akan menyeretnya ke arah yang menguntungkan. Sore itu, Alon duduk di ruang kerjanya sambil membaca tumpukan surat dari Yutia satu persatu. Di wajahnya terpancar senyum samar. Ia bisa merasakan bahwa anak-anak di panti asuhan itu benar-benar tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Sambil menyeruput teh hangat, Alon berkata pada Evan bahwa kini semakin banyak sponsor bermunculan untuk mendukung panti kecil itu. Evan hanya mengangguk meski tampak heran. Baginya hal semacam itu terasa agak mencurigakan, namun tetap termasuk kabar baik. Tak lama kemudian, Evan melaporkan hal yang sejak lama dicari oleh Alon. Dengan nada tegas, ia menyampaikan bahwa Gul telah menemukan petunjuk penting yang mereka tunggu. Alon menatapnya dengan buas, memuji kerja keras Evan, lalu bergumam pelan dalam hati. Petunjuk yang dimaksud pasti mengarah pada buku tentang bos ketiga. Senyum kecil mengembang di wajahnya, akhirnya satu langkah lagi menuju sasaran berikutnya. Sore itu begitu tenang, seakan dunia sedang memanjakan dalam jeda damai sebelum badai berikutnya datang. Kini suasana bergeser ke tempat distribusi narkotika. Dua pria pemimpin gembong narkotika tampak senang setelah anak pertama keluarga Palatio memberikan upah besar, membuat organisasi mereka kini memiliki ratusan anggota. Kini suasana bergeser ke tempat distribusi narkoboy. Dua pria memimpin gembong narkoboy tampak senang setelah anak pertama keluarga Palatio memberikan upah besar, membuat organisasi mereka kini memiliki ratusan anggota. Namun ketika sampai di markas keduanya, terlihat melihat seluruh anggota mereka telah terbantai habis. Beberapa tubuh tergeletak sementara yang masih hidup menjerit dan mulai menikam diri mereka sendiri seolah dikendalikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Seorang rekan di sampingnya juga mengangkat pisau dan menusukkan pisau ke lehernya sendiri. Serentak, suara darah bergema di seluruh ruangan. Yutia kemudian muncul memuji pertunjukan boneka milik Deus yang menurutnya sangat menghibur. Ia merasa dengan ini akan menjadi lebih baik untuk dilaporkan. Deus menatapnya dan bertanya tenang, apa tujuan dibalik semua tindakan ini? Yutia balik bertanya, apakah Deus merasa kasihan pada mereka yang mati? Deus menjawab, tidak. Karena mereka hanya menindas orang lain demi memproduksi narkoboy. Namun ia ingin tahu apakah hal ini benar-benar membantu balas dendamnya. Sambil mengibaskan tangan, Yutia menjawab, tentu saja. Semua ini ia lakukan untuk menyiapkan tempat bagi orang itu agar dapat kembali. Karena ia tak ingin orang itu melihat tempat sekumuh ini.
Sesaat kemudian Deus dan Yutia melompat ke udara diiringi angin berdesir dan cahaya berpendar lembut. Dari atas, Yutia berbisik bahwa semuanya berjalan sesuai dengan keinginan orang itu. Dan saat sinar memudar, semua mayat telah lenyap, berganti tanda bulan yang tergores di dataran batu. Dengan nada datar, Yutia menyatakan bahwa mulai sekarang mereka akan menjadi pedang dari Great Moon. Sudah 2 tahun berlalu sejak Alon menjadi sahabat pena dengan Yutia. Di dalam rumah yang megah tampak Evan yang lesu mencari-cari Alon hingga akhirnya menemukannya di halaman belakang, sedang berlatih sihir. Sinar sihir berpendar lembut di udara saat Alon mengayunkan tangannya. Sambil berbaring di rerumputan, Evan mengangkat jempol dan berkata bahwa anak kelima sudah diantarkan ke panti asuhan dengan selamat. Seketika Alon membeku, tangannya menutup mulut, tak mampu berkata apa-apa karena terkejut. Akhirnya 3 dosa yang tersisa telah diselamatkan, seluruhnya sejak saat itu. Alon berjongkok sambil melemparkan makanan ke arah Evan yang berbaring seperti hewan pemalas. Dengan cekatan, Evan melompat dan menyambar makanan itu satu persatu. Bagi Alon, mencari keberadaan dosa keserakahan memang sulit, namun berkat pengetahuan gamenya dan kerja keras Evan, segalanya kini terselesaikan. Alon memuji Evan karena telah menuntaskan tugas berat berkeliling ke berbagai tempat lalu memberinya izin untuk beristirahat sejenak. Evan yang masih penasaran bertanya apakah misi panti asuhan sudah berakhir. Alon mengangguk dan mengkonfirmasi bahwa misinya telah selesai. Mendengar itu, Evan kembali berbaring dengan lega, namun tetap heran melihat ekspresi tuannya yang datar. Alon menjawab dengan tenang, mengatakan ia senang sembari menunjukkan bibirnya yang sulit tersenyum. Di bawah teriknya matahari, ia merenggangkan tubuh lalu ikut berbaring di atas rumput. Ia tidak menyangka semuanya akan berjalan semulus ini. Para bos dalam psikedelia yang dikenal sebagai 5 dosa besar dulunya hanyalah manusia dengan masa lalu yang kelam. Meski ini terjadi sebelum mereka sepenuhnya menjadi dosa besar, peluang untuk menyelamatkan mereka dengan sempurna masih belum jelas. Ia sempat khawatir jika nanti harus menolong mereka setelah benar-benar jatuh dalam kekacauan. Sambil menatap langit, Alon bertanya tentang keadaan panti asuhan. Evan menyerahkan sepucuk surat, menjawab bahwa semuanya masih seperti biasa. Berjalan wajar, anak-anak yang dahulu mendengar kabar tersebut, Alon merasa tak perlu lagi menyewa pengasuh tambahan. Ia membuka surat itu perlahan, matanya menelusuri tulisan tangan Yutia yang rapi. Ia tak menyangka Yutia mampu mengurus semuanya dengan begitu baik. Mungkin karena karakter settingan memang terikat erat dengan panti asuhan. Alon berkata pada Evan bahwa setelah membaca surat ini, ia pasti akan tahu bahwa Yutia adalah anak yang baik. Dalam surat itu tertulis bahwa semuanya berjalan lancar. Beberapa anak di panti berkembang dengan sangat baik. Yutia juga meminta Alon untuk tidak terlalu khawatir, termasuk terhadap anak baru yang baru saja datang. Setelah membaca surat tersebut, Alon menunduk lega. Rasanya beban di dadanya sedikit terangkat melihat semua anak tumbuh dengan baik. Terlebih lagi, 5 dosa besar kini hidup dengan normal, membuatnya sadar bahwa lingkungan memang berperan penting dalam membentuk diri seseorang. Evan yang tampak penasaran kembali bertanya kepada Alon, kapan Alon akan menemui mereka? Ia mengeluh bosan mendengar jawaban yang sama bahwa waktunya akan tiba nanti. Namun Alon membuang muka bergumam lirih bahwa sebenarnya ia tidak berniat menemui mereka secara langsung. Ia tahu akan lebih baik jika bisa dekat dengan mereka, tapi proses menjadi dosa besar di masa depan sangat tragis dan mengerikan. Kepribadian mereka seperti flashback dalam game telah terbentuk sejak kecil. Sekarang Alon sudah menyelamatkan mereka sebelum terbangkitkan. Jadi, seharusnya segalanya akan lebih baik
meski di hatinya masih tersisa rasa takut. Setelah berpikir sejenak, ia menjawab pertanyaan Evan bahwa ia akan menemui mereka mungkin 5 tahun lagi. Alan menghela nafas panjang. Dalam gumamnya, ia berkata bahwa di dunia fantasi yang berbahaya ini, yang ia butuhkan sekarang hanyalah beberapa kemampuan perlindungan diri. Ia bersyukur karena memiliki sedikit bakat sihir. Meski tergolong lemah, suasana sempat hening hingga Evan tiba-tiba menanyakan apakah tuannya pernah mendengar kabar tentang Blue Moon. Alan menggeleng pelan, mengaku tak pernah mendengar hal itu. Evan kemudian menjelaskan dengan nada yang serius bahwa Blue Moon adalah kelompok yang belakangan ini cukup terkenal karena memburu organisasi kriminal di berbagai wilayah. Alan tidak terkejut mendengar kabar itu. Menurutnya, organisasi tersebut justru melakukan hal yang baik dan ia tidak merasa perlu khawatir karena kelompok itu bukan bagian dari settingan game yang ia ketahui. Namun, ekspresi Evan tampak ngeri saat melanjutkan penjelasannya. Ia mengatakan bahwa belum lama ini organisasi itu bahkan berani membunuh seorang bangsawan. Itulah alasan ia merasa perlu melaporkannya kepada Alan. Mendengar hal itu, Alan hanya menatap hening lalu menegaskan bahwa mulai malam ini Evan akan tidur di kamar sebelahnya untuk berjaga-jaga. Hari pun berganti malam, suasana bergeser ke panti asuhan di mana Yutia tampak duduk tenang sambil memimpin rapat mingguan kelompoknya. Dengan suara lembut namun tegas, ia meminta laporan dari masing-masing anggota. Pertama dari bagian utara, Seolang, sang dosa kesombongan, dengan riang melaporkan bahwa ia telah mengurus para kepala pedagang budak. Ia bahkan melompat kegirangan sambil menyebut tak seorang pun mengenalinya dan dengan bangga memperlihatkan pakaian rancangan Rine yang ia sukai. Berikutnya, giliran Rine, sang dosa keserakahan, yang dengan tenang melaporkan bahwa semua mayat telah terkubur dengan aman. Lalu dari bagian selatan Radan, sang dosa kemurnian, menyampaikan bahwa laboratorium ilegal yang melakukan eksperimen manusia serta gerombolan menjijikan bernama Avalon sudah ia bersihkan tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Yutia mengangguk puas samar sambil memuji kerja luar biasa mereka. Pada akhirnya semuanya berjalan sesuai dengan kehendaknya. Ia menegaskan mereka semua hidup demi kejayaan Great Moon dan organisasi beranggotakan 5 anak itu dikenal sebagai Blue Moon. Para pemuja Great Moon, namun di tengah suasana itu Deus angkat bicara dengan nada serius. Ia menyampaikan bahwa ada sedikit masalah. Raut wajah Yutia langsung menegang, ia tak menyukai nada tersebut. Dengan nada dingin, ia menuntut penjelasan karena di bawah kehendaknya seharusnya segalanya berjalan sempurna. Deus mengangkat secerci kertas. Ketua dari organisasi Avalon adalah putra tertua dari keluarga Kon Palatio. Namun selama operasi pembersihan di wilayah selatan, ia menemukan sebuah perintah berbahaya yang mengidentifikasikan ancaman. Dari isi perintah itu terungkap bahwa putra tertua keluarga Kon Palatio tengah menargetkan Great Moon. Kabar itu membuat raut wajah Yutia menegang, auranya keluar dengan penuh amarah hingga udara di ruangan tersebut terasa menekan. Semua orang mendadak tegang, bahkan Seolang yang biasanya angkuh kini tampak gemetaran. Di tangannya surat itu bergetar, tertulis di dalamnya, setelah Kon Palatio mati dengan tenang, orang itu akan disingkirkan dengan racun. Membaca isi surat tersebut, amarah Yutia semakin memuncak, matanya bergila tajam dan dengan geram ia meremas secerci kertas itu hingga hancur di telapak tangannya. 2 tahun pun berlalu, Kon Palatio, ayah Alon, telah meninggal dunia. Penyebab resminya disebut serangan jantung. Namun Alon tahu kebenarannya. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang telah merenggut nyawa sang ayah. Di kediaman keluarga Kon Palatio, seorang anak buah dari Leo datang melapor bahwa ada serangan mendadak pada malam hari yang dilakukan oleh kelompok Blue Moon. Alon mendengar percakapan itu dan bisa merasakan bahwa Leo serta bawahannya kini benar-benar menganggap ancaman Blue Moon sebagai masalah yang serius.
Pemakaman sang ayah berlangsung cepat dan tanpa kesedihan berakhir dalam keheningan yang nyaris menyesakkan. Di antara kerumunan yang datar, Leo sempat melirik tajam ke arah Alon yang berjalan menjauh dari lokasi pemakaman. Sesampainya di kamarnya, Evan bertanya tentang rencana sang tuan muda mengingat gelar keluarga akan diwariskan pada putra pertama. Namun rasa ingin tahunya berubah jadi bingung ketika melihat Alon sedang sibuk berkemas. Dengan tenang, Alon menyuruh Evan menyiapkan barang-barangnya juga karena mereka akan segera meninggalkan rumah itu. Evan tak sempat menanyakan alasan dibalik keputusan mendadak tersebut dan langsung bergegas berkemas. Sebelum pergi, Alon menjelaskan dengan singkat bahwa tujuan mereka adalah menuju selatan. Evan yang dengan cepat menangkap maksudnya menebak mereka akan menuju Rothmill. Malam itu juga, keduanya melangkah keluar dari rumah keluarga Palatio dengan pakaian sederhana dan koper di tangan. Mereka bersiap menaiki kereta kuda yang akan membawa mereka menuju desa kecil di bagian selatan wilayah itu. Rothmill, tempat lembaran baru kehidupan mereka akan dimulai. Di atas balkon rumah keluarga Palatio, Leo berdiri memandangi kereta kuda yang perlahan menjauh di jalan berbatu. Sorot matanya redup dan dingin. Singkat cerita, Alon dan Evan telah tiba di kediaman baru mereka. Suasana di rumah itu tenang. Alon dengan santai mengolah roti panggangannya, sementara Evan berjalan riang membawa selai manis yang siap untuk dioleskan. Namun ketenangan pagi itu tak bertahan lama. 3 hari kemudian, sebuah kabar mendadak datang memaksa mereka kembali ke rumah utama untuk menghadiri pemakaman putra pertama Leo. Alon tak menyangka harus kembali ke tempat yang begitu syarat aroma darah dan intrik keluarga, tapi firasat buruk seperti dead fact yang samar muncul di benaknya. Ia benar-benar bingung mengapa putra pertama tewas begitu mendadak. Penyebab kematian dikatakan karena jantungnya tertusuk pedang, namun siapa pelakunya masih misteri. Ketika Alon hendak menanyakan hal itu pada salah satu pelayan, tiba-tiba pelayan tersebut tampak pucat dan pasih dan langsung meminta maaf dengan suara bergetar. Sikap itu membuat Alon heran sekaligus curiga. Tanpa berkata banyak, ia memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Namun sebelum sempat melangkah jauh, Evan datang tergesa-gesa memanggilnya. Melihat wajah Evan yang serius, Alon bertanya perlahan tentang situasi yang sebenarnya terjadi. Dengan nada rendah penuh kewaspadaan, Evan berbisik bahwa orang-orang di rumah itu kini berbisik satu hal yang mengerikan. Mereka semua percaya bahwa Alon adalah orang yang telah menyingkirkan putra pertama semalam. Alon mengatakan, apa benar saya melakukannya?" sambil Alon tampak keheranan. Waktu mundur sejenak. Beberapa waktu yang lalu, saat Alon berangkat menuju Rothmill di kereta yang bergoyang lembut oleh jalan berbatu, Alon dan Evan terlibat dalam percakapan serius. Evan menyarankan agar mereka tetap tinggal di kota, karena menurutnya kehidupan di sana akan jauh lebih mudah dan nyaman. Namun, dalam hati Alon menolak mentah-mentah usulan tersebut. Sejak awal, Rothmill memang menjadi tujuan akhir dari seluruh rencananya. Ia telah menyelamatkan 5 dosa besar dari kemalangan. Mereka sekaligus mencegah masa depan di mana dunia akan hancur. Bagi Alon, Rothmill bukan sekadar tempat terpencil, melainkan wilayah yang sama sekali tak berkaitan dengan kisah aslinya. Bahkan di sana terdapat Villa Palatio, tempat yang ia anggap sempurna untuk memulai hidup baru sebagai bangsawan. Sambil memandangi jendela, Alon menjawab tenang bahwa selalu ada alasan di balik setiap keputusannya. Evan dengan bibir sedikit monyok merespon setengah kesal karena tahu tuannya selalu mengucapkan hal seperti itu setiap kali tidak ingin menjelaskan lebih jauh. Sementara itu, di atas balkon rumah besar, Leo memperhatikan kepergian kereta kuda dari kejauhan. Dalam benaknya terlintas tanya apakah ia perlu menyingkirkan Alon. Bagi Leo, saudaranya itu sudah tidak berguna lagi.
Ia bahkan telah berencana meracuninya setelah kematian sang ayah. Namun, kini dengan Alon yang diam-diam pergi ke perbatasan, rencananya itu kehilangan alasan untuk dijalankan. Meski begitu, rasa terganggu terhadap keberadaan saudaranya masih melekat kuat di dadanya. Dengan nada dingin, ia memerintahkan Alman, pengawal pribadinya, untuk mengikuti kereta Alon. Namun alih-alih segera melaksanakan perintah, Alman menatap tuannya dan bertanya dengan nada datar, apakah ia ingin dirinya mengeksekusi Alon. Leo sontak menoleh, wajahnya yang menegang penuh keterkejutan. Ia mengenal Alman sebagai prajurit yang selalu patuh tanpa pernah bertanya. Tatapannya berubah bingung, mencoba memahami mengapa pengawalnya itu tiba-tiba berani melontarkan pertanyaan semacam itu. Suara tajam itu memecah udara sebilah pedang menembus dada Leo. Darah mengucur deras membasahi pakaian kebanggaannya. Tubuhnya bergetar hebat, mata melebar tak percaya, sementara bibirnya bergetar pelan menanyakan kenapa Alman berani mengkhianatinya. Dengan tenang, Alman menjawab tanpa ragu bahwa dirinya hanya sedang menikmati perang yang sedang berlangsung. Namun, dalam nada suaranya yang datar, terselip sebuah kebenaran mengejutkan. Alman hanyalah nama samaran. Nama aslinya adalah Hidan, anggota rahasia dari organisasi Blue Moon. Ia menegaskan bahwa dirinya memiliki keyakinan yang diturunkan oleh Red Moon dan Blue Moon adalah pedangnya. Ia serta rekan-rekannya bergerak layaknya tangan yang mengayunkan pedang demi satu tujuan. Jika ada seseorang yang berani mencoba menyakiti Great Moon, maka ia diberi hak penuh untuk bertindak sendiri. Pedang yang masih menancap di dada Leo ditebaskannya ke samping dengan brutal. Darah muncrat menyiprat menorehkan aroma besi yang pekat di udara. Dengan suara berat, Hidan menyampaikan kepada Leo yang hampir kehilangan kesadaran bahwa ia telah menunggu selama 2 tahun hanya untuk mendengar kalimat itu. Keinginan Leo untuk membunuh Great Moon. Dan kini karena Leo sudah mati, maka organisasi Avalon Kun akan lenyap dari benua ini selamanya. Setelah kata-kata itu terucap, ia pergi tanpa ekspresi meninggalkan tubuh Leo yang tak bernyawa. Pagi pun datang perlahan. Alon terbangun di Rothmill, di tempat yang ia sebut surganya. Hari-harinya terasa damai, bangun sesuka hati, makan tanpa tergesa-gesa, menikmati hidup sebagai bangsawan sungguhan. Sambil mengunyah roti panggang dengan santai, ia sempat berpikir untuk menambahkan olesan selai lebih banyak karena rasanya begitu sempurna. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Evan datang membawa sepucuk surat dan menyerahkannya kepada Alon. Begitu kertas itu dibuka, raut wajah Alon langsung berubah muram, semangat yang tadinya hangat perlahan memudar. Surat itu berisi kabar kematian Leo Palatio dan perintah agar dirinya segera kembali ke rumah utama. Begitulah surga kecil berakhir hanya dalam 3 hari. Kini, Alon berdiri di depan jasad saudaranya sendiri, di rumah keluarga Palatio. Hatinya masih terguncang, terutama setelah mendengar kabar dari Evan bahwa dirinya dicurigai sebagai dalang di balik kehancuran organisasi Avalon. Ia memahami dirinya telah kembali terseret ke dalam pusaran masalah tanpa akhir. Di sudut ruangan yang sunyi, Alon duduk bersama Evan dengan mata yang berkaca-kaca, namun tetap menahan airnya agar tak jatuh. Ia bertanya lirih, apakah Evan bisa menjelaskan semuanya dengan cara yang mudah, agar ia bisa memahaminya. Bagaimana mungkin ia tiba-tiba dituduh sebagai dalang dari segalanya sambil mengusap kepalanya dengan perlahan. Evan menjelaskan dengan nada hati-hati bahwa hanya Alonlah yang diuntungkan atas kematian Leo Palatio. Ia menerangkan bahwa Leo dibunuh tepat setelah Alon meninggalkan kediaman, dan hal itu menjadi alasan sempurna yang secara tidak langsung menjadikan Alon sebagai pewaris sah seketika. Mendengar penjelasan itu, Alon tertegun, wajahnya membeku. Tubuhnya seolah tersambar petir di siang bolong.
Evan melanjutkan dengan nada lebih tegas, karena organisasi Avalon telah hancur tanpa sisa, maka tidak ada lagi orang yang dapat menimbulkan masalah terkait kematian Leo. Tiba-tiba ia berdiri mengganti pakaiannya dengan cepat, lalu dengan bangga menyebut bahwa Alon adalah dalang di balik semua ini, dan dirinya sendiri adalah master assassin yang bekerja di bawah perintah Alon. Alon hanya memandangnya dengan wajah datar, melihat Evan dengan cepat berganti pakaian. Tangannya menekan pelipis mencoba menenangkan sakit kepala yang tiba-tiba menyerang. Ia benar-benar bingung harus mulai dari mana. Baginya, tak masuk akal ada organisasi manapun yang mampu memusnahkan kelompok sebesar Avalon hanya dalam sekejap. Dalam keheningan yang menegangkan itu, sebuah pikiran melintas di benaknya. Ia menoleh ke arah Evan dan perlahan menyebut nama organisasi itu adalah Blue Moon. Kelompok misterius yang akhir-akhir ini memburu para penjahat. Dengan nada ragu, ia bertanya, apakah semua ini ada kaitannya dengan mereka? Evan menggeleng menjawab bahwa menurut laporan intelijen, hal itu tidak berhubungan sama sekali dengan Blue Moon. Mereka mengatakan kelompok itu tidak pernah meninggalkan mayat, hanya meninggalkan tanda. Namun Evan menambahkan satu fakta mencurigakan. Seluruh anggota Avalon dibunuh dengan menggunakan pedang, dan pemandangan di lokasi kejadian disebut menyerupai neraka yang terbuka. Sulit mempercayai bahwa semua hal ini membuat dirinya dituduh sebagai dalang besar dengan bawaan seorang Sword Master. Ia tahu betul dalam alur game aslinya, Blue Moon bahkan tidak pernah muncul. Kelompok kecil itu harusnya lenyap jauh sebelum cerita utama dimulai. Ia pun bertanya-tanya siapa sebenarnya pelaku di balik semua ini. Suasana pun bergeser ke panti asuhan. Yutia berdiri di tengah ruangan, menatap para anggota satu persatu dengan sorot mata yang tajam. Ia menanyakan apakah ada dari mereka yang meninggalkan jejak. Rine dengan tenang menjawab, tidak ada. Begitu pula dengan Seolan yang hanya menambahkan bahwa jumlah mayat di sana sangat banyak. Deus melaporkan bahwa pasukan Avalon kini hanya tersisa 486 orang. Sementara itu, Raden menimpali dengan senyum tipis mengatakan bahwa seperti yang bos katakan sebelumnya, mereka telah membelah semuanya menjadi dua. Yutia tersenyum tipis sambil mengusap wajahnya. Suaranya lembut namun penuh kepuasan ketika ia memuji kesempurnaan kerja rekan-rekannya. Narator menuturkan dengan nada berat, Avalon, organisasi besar yang dahulu menguasai kerajaan Asteria, kini lenyap dalam waktu 5 hari. Seluruh kekuatannya berubah menjadi abu. Raden kemudian melangkah maju mendekati Yutia sambil membawa dokumen. Ia dengan tenang menyampaikan bahwa pembersihan ini belum sepenuhnya selesai. Mendengar itu, Yutia mengerutkan alis, menatapnya dengan rasa ingin tahu dan menanyakan maksud dari perkataannya. Raden menjelaskan bahwa ia menemukan nama-nama bangsawan yang lain yang memiliki hubungan langsung dengan Avalon, dan wilayah Altia tampaknya sangat terlibat dalam jaringan tersebut. Aura kuat perlahan mengeluar dari tubuh Yutia. Dengan tatapan tajam, ia menyampaikan bahwa rekan-rekannya tentu sudah tahu apa yang ia inginkan. Seketika ruangan itu berubah tegang. Para anggota Blue Moon menanggapi perintah itu dengan penuh semangat membara. Raden bahkan tersenyum tipis, mengajak rekan-rekannya untuk mengurus mereka semua dengan tenang, namun tuntas. Yutia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Senyumnya perlahan merekah kembali saat ia bertanya dengan nada lembut, apakah intelijen juga dalam keadaan aman? Rin menjawab bahwa semuanya terkendali. Mereka tidak mencurigai Blue Moon sedikit pun. Deus menambahkan, semua telah menyebar kabar serupa. Mereka menganggap insiden ini hanyalah neraka yang diciptakan oleh seorang Swordsmaster. Rine kemudian menyarankan agar pengawasan kembali diperketat. Yutia mengangguk pelan dan menegaskan bahwa masalah ini tidak boleh sampai terdengar oleh orang itu. Mendengar hal itu, Deus menyahut pelan.
Menurutnya, semua ini terjadi karena kerabat dari Great Moon lebih dulu mencoba membunuh Great Moon sehingga mereka memang harus dimusnahkan. Namun, Yutia tampak tak sepenuhnya setuju. Ia menatap mereka dengan dingin dan menegaskan bahwa tindakan kali ini bukanlah perintah dari orang itu. Suaranya meninggi sedikit saat ia berkata, Blue Moon adalah pedang dan pedang tidak seharusnya berpikir sendiri. Ia memerintahkan mereka semua untuk mengingat hal itu baik-baik karena orang itu mengetahui segalanya dan mereka tidak boleh mengecewakannya. Kata-kata itu sontak membuat Deus terdiam lama. Dalam benaknya, ia tak mengerti mengapa seseorang sekuat Yutia bisa tampak gelisah dan gugup hanya karena takut ketahuan. Namun, setelah merenung sejenak, ia menjawab dengan menatap bahwa ia akan bertindak sesuai dengan perintah. Semua ini, katanya, adalah demi Great Moon. Singkat cerita, hari pun berganti. Terlihat Alon tertidur di atas meja dengan buku dan kertas berserakan di sekitarnya. Perlahan ia mengangkat wajahnya. Air menetes di pipinya sambil mengeluh lirih bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi. Sejak pemakaman, ia sibuk tanpa henti selama sebulan penuh. Padahal, ia hanya ingin bersantai dan menikmati hidup sebagaimana seharusnya seorang bangsawan. Meski mendapat banyak kebencian, kematian Leo seharusnya baru terjadi 6 tahun lagi. Dan kini, alur cerita dunia game ini telah berubah total. Semua tanggung jawab keluarga kini dibebankan padanya sebagai pewaris tunggal. Para pelayan tampak masuk ke kantor membawa tumpukan buku. Alon menunduk lesu heran melihat mereka bekerja begitu keras. Dulu, ketika Kon Palatio masih hidup, para pelayan sering bermalas-malasan dan mengambil jalan pintas. Sekarang, semuanya berbeda. Alasan perubahan itu pun jelas, para pelayan kini bekerja mati-matian karena ketakutan. Mereka tidak ingin menyinggung perasaan Alon. Sang pewaris berdarah dingin kini dikabarkan pernah menyingkirkan saudaranya sendiri. Alon sebenarnya menyadari hal itu. Ia tahu rumor tentang dirinya telah membuat mereka waspada. Dalam hati, ia hanya berharap mereka bisa mengurus pekerjaan mereka masing-masing tanpa membuat repot. Waktu pun berlalu di sebuah ruangan, Evan memegang daging sambil menatap Alon dengan serius. Ia berkata bahwa ia harus menyampaikan sesuatu. Dengan nada kagum, Evan terkejut Alon bisa mencapai tingkat kedua hanya dalam waktu 2 tahun lewat latihan mandiri. Biasanya, orang membutuhkan waktu 4 tahun untuk mencapainya, bahkan sihir tak akan bisa digunakan tanpa anugerah bawaan sejak lahir. Dengan tenang, Alon menjawab kalau dirinya memang berbakat, namun dalam hatinya, ia tahu kebenaran yang lain. Ia berlatih sihir perlindungan dengan keras, didorong rasa cemas yang tak kunjung hilang. Teknik itu menuntut kendali mana yang sangat halus dan meski sudah sejauh ini ia sadar kekuatannya masih belum cukup. Ia baru menguasai setengahnya. Pertama kali datang ke dunia ini, Alon tidak pernah menyangka benar-benar bisa menggunakan sihir di dunia fantasi. Ia cukup senang mengetahui kenyataan itu. Ia berpikir jika rencananya berjalan lancar, maka tak akan ada lagi bahaya yang mengancamnya. Ia hanya perlu belajar dengan santai dan mandiri. Namun, akhir-akhir ini karena keselamatan menjadi prioritas utama, ia menyadari sebuah kebenaran yang pahit. Lubang mananya ternyata sangat kecil. Kesadaran itu membuatnya merasa putus asa. Lubang mana yang dimiliki seseorang sejak lahir, sama halnya seperti tubuh atlet, sudah ditentukan sejak awal dan lubang mana miliknya amatlah kecil dan begitu terbatas, hingga latihan sekeras apapun tak mampu menutupinya. Meski begitu, ia masih memiliki satu-satunya rencana untuk memperkuat dirinya. Tak lama Evan mengeluarkan sebuah surat yang menyampaikan pada Alon bahwa undangan pesta telah tiba. Alon hanya bisa kebingungan, tidak tahu menahu soal tentang undangan mendadak itu. Suasana pun berganti di rumah mewah tempat pesta dansa diadakan. Alon dan Evan tampil anggun dengan busana bangsawan. Ia menghela nafas panjang kelelahan akibat beban pekerjaannya yang menumpuk. Pesta itu merupakan acara rutin untuk mempererat hubungan antar bangsawan yang diadakan di wilayah selatan kerajaan Asteria. Karena akan diangkat sebagai Count, Alon berniat memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun relasi.
Baginya, hubungan yang baik dengan kaum bangsawan sangat penting demi masa depan yang damai. Namun, masalah muncul saat ia mencoba berbaur. Semua orang justru menjauh. Setiap kali ia menyapa, mereka menegang seakan melihat hantu di siang bolong, lalu berburu-buru menghindar. Melihat itu, Evan hanya tersenyum geli dan menenangkan Alon agar tidak kesal. Alon pun sudah menduganya, lalu dengan tenang berkata bahwa ia akan segera kembali saja. Dalam hatinya, ia sadar bahwa dirinya akan diabaikan karena dianggap kurang bermartabat. Berbeda dengan masa kejayaan kakek buyutnya yang terkenal, keluarga Palatio kini hanyalah nama yang memalukan dari timur. Namun, ia datang ke sini bukan tanpa persiapan. Alon mengambil segelas minuman dari meja, lalu dengan tekad yang bulat, ia berencana memecah kebekuan suasana menggunakan keterampilan sosial yang selama ini ia latih diam-diam. Sambil mengangkat gelasnya, ia mendekati seorang wanita muda dan dengan ramah menyampaikan bahwa aroma anggurnya sungguh sangat unik. Khususnya, wangi khasnya yang lembut membuatnya ingin memiliki beberapa botol untuk dirinya sendiri. Alon menampilkan senyum lembut yang ia yakini mampu mencairkan suasana. Namun, di mata wanita itu, senyuman tersebut justru tampak seperti cengiran orang yang gila, yang membuat bulu kuduknya meremang dengan wajah pucat ketakutan. Wanita itu berlari terbirit-birit sambil berseru akan memberitahu ayahnya agar segera menyiapkan anggur itu sekarang juga. Melihat kesalahpahaman itu, Alon hanya bisa menghela nafas putus asa. Dari belakang terdengar bisik-bisik para bangsawan yang mulai menggunjingnya, menyebutnya sebagai pria yang gemar mengancam wanita. Evan yang menyaksikan semua itu justru merasa puas sambil menepuk-nepuk pundak Alon, menahan tawa melihat kegagalannya. Namun, Alon menolak menerima kenyataan itu. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa gadis itu hanyalah seorang yang pemalu. Tidak lama kemudian, Evan yang masih tersenyum lebar menggoda menyampaikan bahwa jarahan sang tuan muda bertambah lagi. Alon yang murung tidak menyangka nama keluarga Palatio ternyata lebih terkenal dari yang ia kira. Karena rumor kelam tentang dirinya yang disebut membunuh saudaranya sendiri, semua orang kini memilih menjauh. Merasa lelah, ia berpamitan pada Evan dan melangkah keluar untuk mencari udara malam yang dingin. Dari kejauhan, seorang wanita berambut merah tampak mengawasi Alon. Alon bersandar di tepi balkon, berdiri di bawah langit malam yang sunyi, menatap bintang-bintang sambil bertanya-tanya dalam hati. Di mana letak kesalahannya? Saat pikirannya melayang, tiba-tiba terdengar suara lembut seorang wanita memanggil namanya. Namun ia tidak mengenali sosok itu. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Loria, putri ketiga dari keluarga Duke Altia. Begitu mendengar nama keluarga itu, Alon langsung menyadarinya. Keluarga Altia adalah salah satu dari 3 penjahat besar dalam game Psychedelia, dan wanita di hadapannya dikenal sebagai aib dari wilayah timur. Dalam benaknya, ia bergumam bahwa orang yang mau berbicara dengannya pastilah bukan orang yang normal. Namun yang membuatnya heran, ia tidak pernah mengingat sosok gadis ini, bahkan tak pernah melihatnya dalam permainan. Dengan raut wajah yang cemas, Gloria akhirnya berkata terus terang. Ia memohon agar Alon meminjamkan kekuatannya karena dalam waktu dekat dirinya akan dibunuh. Sejenak Alon terdiam, matanya menatap Gloria dengan penuh pertimbangan. Yang ia tahu selama ini, Gloria selalu hidup dalam lindungan ayahnya, Duke Altia. Namun kini sang Duke menderita penyakit kronis yang menggerogoti tubuhnya, membuat gadis itu kehilangan perlindungan dan menjadi sasaran saudara-saudaranya yang kejam. Saat itulah Alon menyadari alasan mengapa ia tidak pernah bertemu dengannya. Karena dalam alur asli permainan, Loria telah tewas bahkan sebelum cerita utama dimulai. Setelah memikirkan hal itu, perlahan menggeleng dan menolak permintaan bantuan Loria. Mendengar penolakan itu, Loria tampak panik dan buru-buru berkata dengan nada bergetar bahwa ia tidak meminta secara cuma-cuma. Jika Alon mau menolongnya, ia bersedia memberikan setengah dari kekayaan keluarga Altia. Namun Alon tetap melangkah tenang menjauh, meminta Loria untuk berhenti memohon. Dalam hatinya ia bergumam,
bahwa meski keadaan Loria menyedihkan, dirinya sendiri sudah sangat kesulitan untuk sekedar bertahan hidup. Ia tidak berniat terseret dalam masalah baru, apalagi tanpa kekuatan nyata untuk menolong siapapun. Berlawanan dengan rumor yang menyebutnya berbahaya, sebenarnya ia hanyalah orang biasa yang nyaris tak memiliki kemampuan. Sesaat kemudian, Alon menoleh sekilas. Loria tampak tertunduk frustasi. Ia menarik napas panjang, meregangkan leher yang kaku, lalu berkata singkat bahwa sesuatu yang baik pasti akan terjadi pada Loria. Setelah itu, ia kembali ke aula pesta berharap Loria benar-benar menemukan sekutu yang bisa dipercaya. Sementara itu, di atas balkon aula, dua anggota Blue Moon tampak memperhatikan gerak-gerik Alon dari kejauhan. Deus menatap ke arah bawah dan berkomentar pada rekannya bahwa Althea telah mendatangi Great Moon. Ia menambahkan sebaiknya Red Moon diberitahu bahwa hal baik akan menimpa Loria. Namun Rin menolak dengan tenang, menjelaskan bahwa hal itu tak perlu dilakukan jika informasi mereka benar. Loria adalah satu-satunya anggota keluarga Althea yang tidak memiliki hubungan dengan organisasi Avalon, yang berarti ia bukan salah satu target Radan. Bagi Deus, justru hal itu membuat segalanya lebih mudah. Apalagi keluarga Althea yang lain akan segera menjadi sasaran Blue Moon. Rine pun mengangguk, membenarkan sesuai perintah Red Moon. Fokus mereka adalah memutuskan semua jalur informasi agar insiden Avalon tidak pernah sampai menyentuh Great Moon. Terlihat Alon berjalan lesu di tengah aula, langkahnya berat karena dijauhi oleh para bangsawan yang bahkan enggan menatapnya. Namun tiba-tiba dari sisi ruangan terdengar suara seorang wanita memanggil namanya dengan lembut. Seketika hati Alon tersentuh. Ia merasa harapan kecilnya untuk bisa berbaur di kalangan bangsawan akhirnya terwujud. Namun perasaan itu segera pudar ketika ia menoleh dan melihat sosok wanita dengan aura yang mencurigakan. Wajahnya terasa begitu familiar seperti karakter yang pernah ia lihat di dalam game. Dengan ekspresi datar, Alon langsung menyimpulkan bahwa siapapun yang berani mengajaknya berbicara lebih dulu di pesta ini pasti bukan bangsawan normal. Ia menyapa wanita itu dengan sopan dan lembut, menyebut nama keluarganya adalah Xenonia. Wanita itu tampaknya terkejut, tidak menyangka Alon mengenali identitasnya. Dengan tenang, Alon menjelaskan bahwa Xenonia adalah nama keluarga bangsawan yang cukup terkenal di kerajaan Asteria. Ada 3 kekuatan jahat besar di kerajaan itu. Di utara, keluarga Althea, di timur, keluarga Palatio, dan di barat, orang-orang menyimpang dari keluarga Xenonia. Dan kini, wanita yang berdiri di hadapannya adalah Kalia, putri sulung dari Count Xenonia. Jika Palatio dikenal sebagai geng, maka Xenonia lebih seperti sindikat bergaya korporat yang teratur dan licik. Alon, ia hanya menginginkan sedikit koneksi untuk hidup damai, bukan terjerat dalam lingkaran kekuasaan berbahaya. Hidupnya sudah setengah hancur dan demi kebaikan kecil yang tersisa, ia tidak boleh berurusan dengan mereka. Alon lalu membungkuk dengan elegan, memuji kecantikan Kalia. Dengan gaya bangsawan, Kalia menanggapi dengan senyum manis yang penuh kelicikan, lalu meminta Alon berbicara sebentar secara pribadi. Dengan sopan, Alon menyetujui namun menolak untuk saat ini, menjelaskan bahwa terlalu banyak mata sedang memperhatikan. Mendengar jawaban yang dingin, Kalia tersenyum tipis dan berkata bahwa Alon memang persis seperti yang dirumorkan. Ia pun membalikkan badan dan pergi meninggalkan Alon yang masih bingung dengan maksud dan ucapannya. Sementara itu, dari kejauhan, Rine terus mengawasi Alon dengan tajam. Ia melaporkan bahwa informasi terkait insiden Avalon berhasil ditahan sepenuhnya. Namun Deus yang berdiri di sampingnya menanggapi dengan nada berat. Ada hal baru yang kini perlu dikhawatirkan. Di balik jendela aula, seseorang tampak terus mengamati Alon. Terlihat Rine dan Deus mulai bergerak cepat. Dengan nada datar, Rine menyampaikan bahwa belum ada perintah langsung dari Red Moon. Jadi, langkah terbaik saat ini hanyalah mengawasi penguntit itu dari jauh, dan jika memang diperlukan, segera dilakukan eksekusi tanpa ragu. Deus pun mengangguk singkat menandakan kesiapannya. Beberapa hari pun berlalu, suasana bergeser menuju sebuah lembah yang tampak sunyi dan misterius.
yang diselimuti kabut tipis yang berputar di antara tebing. Alon dan Evan tiba di tempat itu. Langkah mereka berhenti di bibir lembah yang gelap seolah menelan cahaya siang. Rasa cemas jelas tergambar di wajah Evan. Ia menelan ludah lalu bertanya pelan apakah tempat itu benar-benar lokasi yang selama ini dicari oleh tuannya. Menurutnya, meski matahari masih tinggi, lembah ini terasa seperti malam pekat tanpa bintang. Sementara itu, mata Alon tampak sayu dan menghitam karena kelelahan, namun sorot tekad tetap menyala di dalamnya. Ia mengapalkan tangannya, akhirnya ia telah menemukan tujuan utamanya. Langkah mereka menapaki jalan yang sempit diapit tebing berbatu. Setiap batu yang mereka lewati dipenuhi goresan sihir kuno yang berbendar samar menimbulkan kesan seolah tempat itu masih hidup. Alon bergumam pelan mengingat bahwa di dalam gym tempat ini mudah sekali ditemukan. Sebenarnya alasan ia repot menyamar dan datang sejauh ini adalah demi satu hal. Labyrinth of Whisper, labirin di wilayah selatan yang terkenal dengan teka-teki rumit di 8 ruangannya. Jika berhasil memecahkannya, seseorang akan mendapatkan artefak berharga sebagai hadiah. Alon masih mengingat dengan jelas seluruh panduannya dan kini saatnya menikmati grading di level 1. Tak lama mereka tiba di penghujung jalan. Sebuah gerbang raksasa berdiri menjulang menutupi pintu masuk labirin. Alon menatapnya dengan takjub. Ia tak menyangka bisa melihat langsung pintu yang dulu hanya muncul di layar permainan. Meski dulu ia muak menjelajah tempat ini di dalam game, sekarang rasanya benar-benar berbeda. Seolah lembah ini diciptakan untuknya seorang. Evan menatap lekat ke arah pintu raksasa. Rasa ingin tahu memenuhi wajahnya. Ia akhirnya bertanya bagaimana mungkin Alon mengetahui tempat tersembunyi seperti ini. Tanpa sadar, Alon menjawab pelan bahwa dulu ia sering datang ke sini. Evan sontak terdiam, bingung menyadari ucapannya. Alon cepat menipisnya sambil berdeham canggung mengatakan bahwa ia hanya bercanda lalu menambahkan dengan tenang bahwa ia punya cara tersendiri untuk mengetahui tempat-tempat seperti ini. Terlihat kawanan monster berterbangan di langit lembah yang gelap. Sayap mereka menimbulkan suara berdesing sebelum tiba-tiba sebuah tangan raksasa yang menjulang di antara tebing menghantam mereka dengan brutal hingga darah dan serpian tubuh berhamburan ke udara. Evan mendongak dengan wajah tegang lalu bergumam lirih bahwa jika tuannya salah mengisi jawaban sedikit saja, mereka berdua akan digebrak seperti serangga oleh tangan itu. Sementara itu, Alon tetap tenang menatap tablet batu besar di hadapannya. Jemarinya bergerak mantap menuliskan simbol-simbol di permukaan batu sambil memecahkan teka-teki yang terukir di sana. Evan hanya bisa menatap tuannya dengan heran. Bagaimana mungkin seseorang bisa setenang itu di tengah bahaya seperti ini? Sudah 4 tahun mereka bersama, namun Evan masih belum mampu memahami pria itu. Tidak ada satupun misi yang pernah mereka jalani yang saling berkaitan. Mulai dari mengirim pesan tak penting, menyelamatkan anak yatim piatu, hingga mendatangi lembah aneh ini. Yang lebih membingungkan lagi, bagaimana tuannya bisa tahu keberadaan tempat ini. Padahal Alon hampir tak pernah meninggalkan rumahnya. Tak lama kemudian, Alon menunjuk ke arah pintu batu besar sambil tersenyum kecil. Ia telah menyelesaikan teka-tekinya dan detik berikutnya pun pintu itu perlahan terbuka. Dari celahnya terpancar cahaya kekuningan. Di dalam ruangan batu itu tertumpuk emas, perhiasan dan artefak yang bersinar. Evan tertegun, tapi tatapan Alon hanya tertuju pada satu hal. Tangan batu raksasa yang mengenakan deretan cincin dan di antara jemari satu cincin hitam yang menggantung kaku adalah tujuan utamanya. Evan yang sudah menenteng beberapa batang emas bertanya dengan bingung, apakah tuannya hanya mengincar cincin kecil itu? Sambil menatap cincinnya, Alon menjawab bahwa jika mereka mengambil yang lain, hanya masalah yang akan menanti. Ia pun menyuruh Evan mengembalikan semua emas yang sempat diambilnya.
Cincin itu disebut constraint, benda yang telah lama ia nantikan. Saat mereka berjalan keluar dari ruangan, Alon berkata tenang bahwa tak ada bahaya yang perlu dikhawatirkan dalam perjalanan pulang. Namun ketika melangkah di belakang Evan, ia bergumam pelan bahwa segalanya terasa terlalu mudah. Dan tepat setelah itu wajah Evan menegang. Ia menatap lurus ke depan, gemetar lalu bertanya pada tuannya apakah ia juga melihatnya. Segerombolan golem raksasa berdiri menghadang jalan keluar mereka. Evan buru-buru mencabut pedangnya, tubuhnya tegang. Ia tahu musuh bisa menyerang kapan saja dan pikirannya hanya terfokus pada satu hal. Bagaimana caranya membawa Alon keluar dari tempat terkutuk ini dengan selamat. Namun, di tengah ketegangan itu, Alon justru melangkah maju dengan tenang. Ia menatap lurus ke depan dan meminta Evan untuk menyerahkan semua padanya. Di hadapannya mereka berdiri, deretan kesatria golem raksasa, tubuhnya menjulang, lapisan batu armor mereka memancarkan cahaya samar dan ron sihir yang tertanam. Golem-golem itu mulai menggunakan senjata besar mereka, suara logam dan batu bergesek terdengar berat. Evan berteriak panik memperingatkan bahwa sihir tingkat 2 tidak akan cukup untuk melawan makhluk sekuat itu. Tapi Alon tidak bergeming. Perlahan dan cahaya hitam berpendar dari cincin di jarinya. Constraint. Seketika udara di sekitar mereka bergetar dan dunia terasa berhenti berputar. Dalam sekejap, kesadaran Alon terhempas dari tubuhnya. Ia mendapati dirinya berada di suatu ruangan asing gelap tanpa ujung, seolah melayang di antara bintang-bintang di luar angkasa. Di tengah keheningan itu, suara asing menggema berat dan dalam memanggilnya sebagai serpihan yang akan mewarisi keinginan. Suara itu lalu memintanya menyebut 2 constraint, 2 batasan yang ingin ia terapkan. Bulu kuduk Alan berdiri dalam game. Momen ini seharusnya muncul sebagai selection window. Tapi kini suara yang ia dengar terasa nyata. Begitu hidup, seolah berasal dari entitas. Perubahan menembus ruang dan waktu. Ia sadar ini bukan ilusi game, melainkan kekuatan sejati dari artefak itu. Constraint adalah artefak tipe absorption, mampu memberi kekuatan besar dengan menukar kebebasan penggunanya melalui batasan yang mereka tentukan sendiri. Suara asing itu bergam lembut namun tegas, menuntut jawabannya. Alon menarik nafas panjang lalu menyebutkan batasan pertamanya. Dalam semua sihir, segel tangan Babilonia harus digunakan tanpa pengecualian. Sosok misterius itu menanyakan kekuatan apa yang Alon inginkan sebagai imbalannya. Dengan tenang, Alon menjawab, ia menginginkan kekuatan untuk sedikit membelokkan hukum dunia. Suara itu tidak menolak, sebaiknya seolah seluruh alam semesta menyetujui permintaan itu. Memberi restu bagi Alon melampaui batasan manusia. Lalu Alon menyebutkan batasan yang kedua. Dalam semua sihir, hanya kata-kata suci Babilonia yang boleh digunakan. Dan kali ini kekuatan yang ia minta sama seperti sebelumnya. Daya untuk menentang hukum dunia. Untuk sejenak, sosok itu terdiam memandangi Alon dengan tatapan tak terbaca. Di sisi lain, raut wajah Alon tampak bingung dan tegang. Keraguan perlahan menyusup ke dalam benaknya. Apakah ia telah melakukan kesalahan? Ia sudah meniru setiap ikon keterampilan dengan cermat. Menetapkan 2 batasan. Segel dan kata-kata demi meraih kekuatan sihir tertinggi. Setelah berulang kali melatih setiap gerakan tangan dan menghafal setiap frasa hingga sempurna, ia yakin kali ini tak akan ada kegagalan. Semua usahanya seharusnya membuahkan hasil. Hening beberapa saat hingga akhirnya sosok itu membuka suara. Suara yang bergumam lembut, namun penuh wibawa, menerima permintaan Alon. Ia menyebut Alon sebagai manusia yang mengingat segel dan misteri dari Dewa Agung yang telah dilupakan. Lalu mengucapkan terima kasih karena Alon telah meneruskan kehendak sang dewa. Alon mengernyit, tak sepenuhnya memahami maksud dari kata-kata itu. Namun sebelum sempat bertanya lebih jauh, cincin hitam di jarinya tiba-tiba bergetar dan lenyap, seolah terserap dalam ruangan yang lain. Ia menatap tangannya kosong menduga bahwa Constraint telah mulai bekerja sepenuhnya. Sebelum kesadarannya ditarik kembali ke dunia nyata, suara sosok itu kembali terdengar bergema dalam kegelapan tanpa wujud. Bahwa selama ini ia selalu mengawasi pewaris keinginan. Kejap kemudian waktu kembali mengalir normal.
Udara bergetar dan suara dentuman golem bergema keras. Evan menjerit panik memperingatkan bahwa sihir tingkat 2 takkan cukup untuk menghentikan mereka. Golem-golem pun itu terus maju mengangkat senjatanya tinggi, siap menebas siapapun yang melanggar wilayahnya. Evan segera berlari mendekat, menggenggam bahu tuannya dengan panik memohon agar Alon segera mundur. Tapi Alon tak bergerak sedikit pun, tatapannya tetap tenang dan dalam. Di tangannya, bola petir sekecil bola begal mulai berbendar memancarkan cahaya biru pucat. Arus petir menjalar di sepanjang lengannya semakin kuat setiap detiknya. Sinar bola itu kian menyilaukan, seolah menelan udara di sekitarnya. Ia tahu betul, sekeras apapun yang berlatih selama ini, batasannya hanya sampai di sini. Karena itu, kini saatnya untuk menguji constraint dan membayar harga yang dimintanya. Alon mulai melafalkan mantranya. Pertama, refraction. Gelombang sihir petir di sekelilingnya mulai berputar liar, menciptakan riak listrik yang memecahkan udara. Kedua, revulsion, membuat kilatan petirnya semakin bergejolak dan saling bertabrakan di udara. Ketiga, blue light, mantra terakhir yang memadatkan energi itu menjadi bola petir raksasa yang berdenyut liar. Mantra keempat, land of diffraction. Ia mengucapkan sambil membentuk segel tangan dengan presisi, memperkuat daya sihirnya hingga meluap. Alon mengangkat tangannya lalu menembakkan bola petir itu ke arah para golem di depannya. Ledakan dahsyat mengguncang lembah, menggetarkan bebatuan hingga serpihannya berterbangan. Evan terhuyung nyaris tak percaya dengan kekuatan luar biasa yang baru saja ia saksikan. Petir itu melesat bagaikan naga biru menyambar tubuh para golem, membekukan mereka dalam sengatan listrik yang menggila. Untuk sesaat, suasana menjadi hening. Kilatan listrik menyebar halus di udara. Lalu, seketika tubuh para golem meledak hancur ditelan arus petir yang merasuk ke inti batu mereka. Kini hanya tersisa debu dan puing berserakan di hadapan Alon dan Evan. Evan menatap tuannya dengan mata lebar. Ia tak habis pikir dan bertanya kepada Alon selama ini menyembunyikan kekuatannya. Dengan tenang, Alon menjawab tidak juga. Evan makin heran sebab 15 tahun menjadi mercenary, ia belum pernah melihat hal seperti itu. Dengan ragu, ia menanyakan lagi apakah benar itu hanya sihir tingkat 2. Alon mengiyakannya, padahal dalam benaknya Alon sendiri kebingungan. Ini jelas berbeda dari sistem dalam game Psychedelia. Dalam sistem turn-based battle, sihir bisa ditingkatkan tiap giliran melalui segel tangan dan mantra. Kini ia menaikkan sihir lightning dengan 4 mantra dan 5 segel tangan berturut-turut yang seharusnya hanya menghasilkan sihir petir berskala besar. Namun dengan batasan yang ia buat, semua sihir kini wajib memakai segel tangan dan mantra. Ia menduga kekuatannya itu telah meningkat berkali-kali lipat tanpa ia sadari. Meski begitu, Alon sama sekali tidak menyangka bahwa batasan yang ia buat mampu menjadikan sihir tingkat 2 sekuat itu. Bahkan hingga membuat dirinya sendiri terkejut. Terlihat Alon dan Evan kini telah keluar dari lembah. Evan tampak lesu dan kelelahan. Seolah perjalanan mereka lebih berat daripada pertempuran hidup dan mati. Ia mengerutuk bertanya-tanya siapa yang menciptakan tempat semenjengkelkan ini. Alon terdiam sejenak, pikirannya melayang. Ia mengingat kembali bahwa Labyrinth of Whisper sebenarnya memiliki nama lain. Dalam maps, outplay, dan panduan strategi yang dulu tersebar di situs komunitas game, Dugeon itu terkenal sebagai Labyrinth of Palaon. Setelah menyimpulkan hal itu, Alon memberitahu Evan bahwa pencipta lembah tersebut adalah pria bernama Palaon. Tanpa banyak bicara, Alon kemudian mengangkat tubuh Evan yang sudah hampir tak kuat berjalan dan berkata bahwa mereka akan kembali ke timur karena ada sesuatu yang ingin ia lakukan di sana. Malam itu gelap. Angin lembah berhembus dingin saat keduanya menapaki jalan kembali. Alon masih menopang tubuh Evan yang terkulai lemas. Dalam pikirannya, ia mulai menganalisis hasil pertempuran tadi. Jika ia memilih segel tangan yang sesuai dengan atribut sihirnya, maka kekuatannya bisa meningkat berkali-kali lipat. Jika mantranya tepat, maka propertinya akan berubah secara signifikan. Dalam logika game, mekanismenya seharusnya sederhana. Visual tetap sama, hanya angka kekuatan yang naik. Namun, kini semuanya terasa berbeda.
Ia benar-benar melihat transformasi nyata pada bentuk dan perilaku Sir setiap kali mantra diucapkan. Meski lubang mananya masih kecil dan terbatas, ia menduga bahwa kendali mananya yang tinggi membuatnya mampu melihat perubahan itu secara langsung. Ia pun berencana untuk mengujinya kembali, begitu mananya pulih sambil bersyukur karena sejauh ini segalanya berjalan lancar. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, di balik bayang-bayang bukit, seseorang tengah mengamati sosok itu adalah Rine. Setelah memastikan Alon dan Evan meninggalkan tempat itu, perlahan turun menuju lembah. Langkahnya ringan namun waspada, hingga akhirnya berdiri di atas artefak batu leluhur yang menjulang di tengah kabut. Rine menatap sekelilingnya, bergumam pelan bahwa tempat ini adalah peninggalan dari era para dewa luar yang telah terlupakan. Dengan simbol-simbol kuno, kekaisaran Alanev terukir di setiap batu. Saat ia membuka tudung kepalanya, pandangannya tertuju pada sebuah tulisan yang terukir samar di salah satu batu besar. Untuk temanku yang ditinggalkan sendirian oleh pahlawan si pengecut. Rine mendekati batu itu dan mengusap permukaannya yang dingin. Ia tahu orang yang menghentikan inflasi Black Things dan berdiri menang melawan Al-Akulaka, makhluk pemakan hati manusia, adalah kaisar yang brilian, pahlawan the Great. Pengetahuan itu ia dapat karena terlahir dengan Ancient Library, anugerah langka yang diberikan padanya sejak ditunjuk dalam misi besar. Tanpa sengaja, ia mendengar Alon memberitahu Evan bahwa pencipta lembah itu adalah pahlawan. Rine tahu Alon memang sosok istimewa sejak Bloody Queen Utia mengikutinya. Hal yang tercatat dalam sejarah, namun ia tak menyangka Greatmoon adalah teman pahlawan. Ucapan Alon tadi bahkan tak tercantum di dalam Ancient Library manapun, membuatnya penasaran siapa sebenarnya sosok Greatmoon itu. Rine terdiam sejenak, wajahnya memerah, merasa malu karena selama ini ia terlalu buta oleh perintah. Tapi ketika ia masih larut dalam pikirannya, tiba-tiba ia merasakan kehadiran seseorang. Refleks, ia menoleh dan mendapati rekannya Deus. Dengan nada tenang, ia menanyakan apakah Deus membawa informasi. Deus menggeleng lalu menjawab bahwa Dark One telah tewas. Kepalanya terpenggal di udara tanpa jejak. Rine mengernyit dan menyarankan agar peristiwa itu segera dilaporkan untuk diproses lebih lanjut. Suasana kini bergeser ke wilayah Zenonia. Kalia bersandar santai, tapi pikirannya dipenuhi oleh sosok Alon. Ia kini yakin pria itu bukan sekedar rumor, tatapannya dingin, tanpa emosi, mata gelap seperti Abyss. Semuanya nyata. Ia teringat ucapan Alon yang menyebut dirinya terkenal. Kalia membenarkan itu karena Zenonia memang kuat. Namun aneh ketika Alon tahu hal itu, padahal Kalia sendiri tak pernah terlibat kegiatan sosial manapun. Kalia berdiri menatap meja kerja di mana ayahnya duduk membisu. Ia berbisik pelan bahwa ayahnya adalah Count keluarga ini. Saat jarinya dijentikkan, kabut hitam keluar, mata sang ayah tiba-tiba kosong, tubuhnya menegang, lalu diam seperti patung. Kalia menatapnya datar, tak seorang pun tahu bahwa ia telah menjadikan ayahnya boneka agar bisa memimpin keluarga Zenonia sebagai kepala sejati. Senyum tipis, Kalia bertanya-tanya dalam hati bagaimana Alon bisa mengetahuinya. Ia bahkan mulai menduga bahwa Alon juga telah mengetahui tentang orang suruhannya. Saat Kalia melangkah keluar dari ruangannya, tiba-tiba seorang penjaga berlari panik memanggil namanya. Kalia mengernyit, nadanya datar namun tajam ketika menanyakan apa yang terjadi. Penjaga itu terengah-engah, meminta Kalia untuk segera melihat ke kamarnya. Begitu pintu kamar itu dibuka, aroma darah langsung menyeruat. Salah satu seorang suruhannya tergeletak tak bernyawa. Tubuhnya bersimbah darah. Penjaga menjelaskan dengan suara bergetar bahwa menilai dari segel si pelayan yang tidak aktif, kemungkinan besar korban masih menyimpan rahasia penting sampai akhir hayatnya. Kalia terdiam sejenak, matanya menyipit. Ia tak menyangka pembunuhnya berani melakukan hal itu di dalam ruangan pribadinya sendiri. Senyumannya pun kembali muncul, kali ini lebih miring, penuh rasa geli sekaligus waspada. Ia bergumam lirih, pelan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa tahu sosok itu. Alon telah membaca kelemahan terbesarnya sejak pertemuan pertama mereka. Sementara itu, Alon sama sekali tidak mengetahui apapun yang sedang terjadi di luar sana. Ia kini hanya beristirahat tenang bersama Evan menenangkan diri setelah pertempuran panjang di lembah.